Alright, kita udah sampai nih di Kedung Gutel Batik. Nah, sekarang aku sama teman-teman mau wawancara dulu nih. Sebelum kita lihat proses pembuatan dan sampai ke koleksi-koleksi batiknya. Ikutin terus ya. Kita mau wawancara Mbak tentang pembuatan batik rumah niki nggih. Ya, bisa. Nggih. Oke, ajeng damel video teng mriki. Nggih. Nggih, kula mau menanyakan mengenai usaha Mbak nggih. Nggih. Sudah berapa lama jenengan menjalankan usaha niki? Kalau usaha ini itu Pak Agus itu mulai merintisnya di awal tahun 2000 sampai sekarang. Jadi hampir 24 tahun. Tapi sebelumnya itu sudah dijalankan sama Mbah Buyo dan Mbah Kakung gitu. Oh, gitu sih. Lebih dari 20 tahun berarti Mbak? Iya. Oh nggih. Lalu mengenai proses produksi, apakah ada teknik atau motif batik tertentu yang menjadi pembeda dengan yang lain begitu? Enggak ada sih Mas. Kalau mungkin dari segi motifnya itu kan pasti ada siap pengrajin satu sama yang itu mesti ada. Cuma kalau untuk tekniknya hampir sama. Kalau batik tulis ya prosesnya tulis, kalau cap ya cap kayak gitu. Di motifnya aja yang bedakan. Jadi ini bisa tulis, bisa batik cap juga sini Mbak? Ya bisa, printing juga bisa. Oh nggih nggih. Lalu mengenai pemasaran nggih, apakah panjenengan mengikuti perkembangan tren fashion dalam mendesain batik tulis, cap dan semacamnya? Nggak selalu Mas, nggak selalu, karena kalau kita selalu ngikutin tren fashion terus ya kelamaan luntur nilai tradisionalnya. Kan kita dari awal itu kita embel-embelnya itu tradisional. Gitu ya, kita ikut, cuma mungkin di motifnya nanti ada campuran antara lawasan dan juga yang kontemporer misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi biar tetap autentik gitu ya Mbak? Pengembangan usaha, oke. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengembangkan usaha batik tulis panjenengan ke depannya? Ya gitu. Dan apa yang ingin panjenengan capai Mbak dengan usaha batik niki? Yang ingin saya capai itu ya intinya itu untuk nguri-nguri budaya Jawa Mas, melestarikan budaya Jawa itu yang pertama. Terus kali ini udah itu sih udah usaha dari Mbah Buyut, kan sayang kalau nggak diteruskan gitu. Sama yang ketiga ya untuk menambah penghasilan. Lalu untuk sebagai tambahan nggih Mbak nggih, apa pesan Anda untuk generasi muda yang ingin melestarikan batik begitu? Pesan saya jangan malu, jangan gengsi. Misalkan kalau mau belajar batik itu nggak semalukan itu kok. Maksudnya kan anak sekarang itu kayak mau belajar batik, bikin batik itu malu, apa sih desa katro kayak gitu kan. Tapi sebenarnya nih kita bisa bisa konsisten. Misalkan pengen belajar beneran, itu nanti kalian udah nggak mikir kayak gitu, udah tahu hasilnya itu udah lebih sadar lah manfaatnya kalau kita menekuni batik gitu. Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi industri batik sekarang ini? Terbesarnya itu jangkauan dalam mencari konsumen baru, itu tantangan. Terus kalau dalam proses produksinya itu misalkan cuaca yang nggak menentu, kita kan produksi itu sebisa mungkin ya yang diminta itu kan panas terus kan. Kalau pengeringan juga butuh panas, apa butuh panasan Mas. Jadi kacau kalau musim hujan kayak gini. Kita belum nyari solusinya di sini. Itu sih. Jadi kendalanya di sebagian cuaca ya Mbak ya? Cuaca sama tadi jangkauan buat nyari konsumen baru. Oke.
wawancaranya cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu, nggih. Dan ya kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim yang sudah ikut membantu kita dalam program wawancara. Nah, kalau ini ibu-ibunya lagi kecanting teman-teman. Mencanting ini juga perlu konsentrasi dan keteladanan khusus. Nah, kali ini juga aku dipandu sama Mbak Ayu sama teman-teman juga untuk ke tempat penoletan batiknya. Oke. Ini kita di bagian apa mau, Mbak? Penoletan. Oke. Nah, kalau untuk batiknya tuh semua berawal dari bapak ini teman-teman. Bapak ini sedang melakukan proses pengecapan batik dengan menggunakan cetakan yang dicelupkan ke malam atau lilin. Nah, setelah itu langsung dicapkan ke kain batiknya. Dan jadi deh, motif yang sangat bagus juga. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, ini adalah cetakan cap buat batiknya teman-teman. Nah, kalau buat yang merah-merah ini, ibunya mewarnai satu motif warna aja dengan warna merah. Ini juga harus hati-hati teman-teman, harus ada beberapa titik yang nggak boleh kena. Jadi biar tetap bagus gitu. Nah, kalau ini batik dengan motif berbeda nih. Itu juga diwarna juga, warnanya itu warna hitam. Bagus banget batiknya, motifnya tuh. Aku lagi gangguin ibu-ibunya nih teman-teman ya. Aku coba ngewarnain batiknya teman-teman. Nah, proses ini adalah proses membilas kain batik dengan air biasa. Proses ini merupakan proses pembuangan residu pada batik. Namun ini bukan proses yang terakhir ya teman-teman ya. Masih ada satu lagi, baru batik bisa dipakai. Nah, setelah berjuta-juta proses itu tadi, kita lanjut terakhir nih proses pengeringan. Tapi ini juga agak tricky, soalnya juga tergantung cuaca. Kalau panas batiknya kering, kalau enggak juga enggak kering. Tiap motif ini ada namanya gitu nggak, Mbak? Nah, untuk motif yang biru ini merupakan motif bernama Samernitik. Kenapa dinamain Samernitik? Karena di batiknya terdapat motif bunga samer khas Kalimantan Barat. Lalu untuk yang kedua ini adalah motif Kawung Bagong. Motif ini melambangkan, ya saya tuliskan di sini aja ya, biar teman-teman bisa baca sendiri. Sekarang kita lihat beberapa koleksi batiknya yuk. Oke. Tuh, ada yang sudah jadi kemeja, blus, dan dress juga. Selain itu, teman-teman juga bisa beli mentahan kainnya aja kok. Berkisar dari 125 sampai 300 ribu saja. Tuh, bagus banget teman-teman. Motifnya bagus, warnanya juga cerah. Bagus banget tuh deh pokoknya. Teman-teman wajib kesini nih. Buat juga para pecinta batik wajib juga kesini. Alamatnya aku kasih di atas ya. Jangan lupa datang. Untuk nama Instagramnya itu apa? Bisa dicek di Gedung Budal Batik. Itu banyak katalognya di situ. Ini kebetulan sangat panas sekali di Sukoharjo. Bagaimana? Iya, sangat panas. Oh ya, ini kita sudah selesai. Gimana Mas? Panas sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kami. Bye.